Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Aisyah Bandung, Ibu Warek 1, Bapak Warek 2, para dekan, wakil dekan, kaprodi, dan seluruh dosen di lingkungan Universitas Aisyah Bandung. Saya haturkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Agenda kita pada hari ini adalah sosialisasi sistem penelitian dan pengabdian masyarakat terbaru yang akan kita gunakan untuk proses kegiatan penelitian dan Pengmas Hibah Internal tahun 2024. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sosialisasi dari Ketua LPPM, dilanjutkan diskusi dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Aif Heru Sandiana, STMKOM, langsung dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara sosialisasi sistem terbaru dari LPPM. Salawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Terima kasih Bu Nike atas waktunya, dan sebelumnya mungkin saya mengucapkan juga menyapa dulu kan semua dosen yang sudah hadir pada hari ini dan juga pimpinan yang sudah menghadiri acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih di tengah padatnya kesibukan dan juga kegiatan menyempatkan diri untuk acara sosialisasi sistem terbaru dari kita ya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada bagian SIT, terutama Pak Dadang yang sudah 1 bulan ini menemani di ruangan LPPM, menerjemahkan apa maunya LPPM sehingga sistem terbarunya ini bisa diselesaikan hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa untuk menjembatani sistem yang lebih baik. Jadi tidak ada lagi sistem yang seperti kemarin gitu ya, yang masih banyak manualnya. Mungkin izin Bapak Ibu untuk meng-share PT pada hari ini. Jadi di versi 1 ini kita ada sejumlah perubahan yang memang sangat banyak sekali. Jadi memang Pak Dadang ini kemarin pokoknya direwelin lah sebulan ini. Saya maunya ini gitu sama kemarin selama 1 bulan, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan ini sudah bisa dipakai dengan baik. Meskipun nanti kalau ada error mungkin nanti saya dan Pak Dadang mencoba untuk memperbaiki atau apabila ditemukan bug atau hal lainnya gitu ya. Insya Allah ini sambil jalan. Pertama adalah yang harus Bapak Ibu cermati adalah URL aplikasinya itu berubah dari dulu Situnisa. Situnisa kita telah pakai 3 tahun, yang sistem kemarin sekarang berpindah ke littabmas.unisabandung.ac.id. Nanti akan kami demokan di akhir.
Jadi URL aplikasinya berubah dari Situnisa ke Titamas. Kemudian username dan passwordnya Bapak Ibu itu sama dengan aplikasi Situnisa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lupa passwordnya karena misalnya faktor U, boleh hubungi kami atau Bu Nike atau nanti Pak Dadang gitu ya. Biasanya kalau yang lupa passwordnya biasanya defaultnya Situnisa itu passwordnya adalah Unisa 2021 U-nya besar. Kemudian adopsi sistem kita yang baru ini adalah mengadopsi dari sistem risetmu dan kita juga dari Bima Dikti ya. Bima Dikti kita juga lihat gitu seperti apa. Yang hari ini mungkin panduan hibah di Bima Dikti juga belum keluar. Kalau suratnya sudah keluar tapi panduannya kami pantau terus belum ada. Dan kami juga sudah menyurati Sinta ya terkait sinkronisasi data Sinta secara real time. Kan di skema yang kita baru ini kan berbasis Sinta dan Japung ya. Jadi nanti kalau Japung sudah bisa diambil datanya secara real dari SDI, tapi untuk surat apa namanya Sinta ini 3 year score-nya kami masih sudah menyurati tapi belum ada balasan. Kalau dari Majelis Dikti Risetmu sudah mengarahkan ke Sinta ini dikasih emailnya untuk nanti bisa di coding oleh Pak Dadang, nanti skor Sinta Bapak Ibu sudah tidak lagi manual seperti sekarang, masih manual. Nanti mudah-mudahan kalau nanti sudah ada balasan dan bisa direalisasikan, jadi nanti seperti halnya di risetmu ada tombol sinkron, nanti Sinta skor 3 years sama all years skornya masuk gitu ya. Jadi nanti bisa dibatasi secara sistem, kalau misalnya Sinta skor sekian, skemanya apa aja. Kalau sekarang masih perlu proses ada sedikit manual untuk melihat apakah skor Sintanya berapa. Kemudian di sistem terbaru itu tidak lagi ada seperti halnya kemarin, yang mungkin itu juga kurang secara security. Jadi tanda tangan itu dulu kan ditempel ya, ditempel di insert picture, kemudian dimasukin, jadi kelihatannya tidak elegan gitu. Dan ini sekarang kita meniru risetmu. Kalau di Dikti itu mungkin lebih tinggi lagi security-nya, tapi kalau di risetmu itu kita bisa tiru. Jadi artinya bahwa nanti validasinya adalah berbasis QR code. Jadi nanti di halaman pengesahan itu Bapak Ibu tidak perlu tumpal tempel, tidak perlu ada pengesahan, tapi tiba-tiba sudah ada nanti di PDF-nya. Kemudian karena ini ada beberapa yang masih belum selesai, yaitu skor Sinta, jadi Bapak Ibu harus cermati tuh skema. Misalnya skema fundamental 1 itu minimal jakungnya asisten ahli dan skor Sintanya 10. Ternyata Bapak Ibu skor Sintanya 9. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan masuk ke login Sintanya. Jadi kalau masih 9, siapa tahu bisa disinkronkan. Ada artikel yang publish di GS belum ditambahkan, itu bisa melapor ke kami dan nanti akan kami sinkronkan secara dari sistem dashboardnya Sinta gitu ya. Jadi kemudian kalau untuk lektor misalnya apa boleh ngambil skema di bawahnya, disarankan sesuai dengan skema ya. Kalau untuk lektor ke atas itu di skemanya fundamental 2 ya. Kalau fundamental 1 untuk asisten ahli. Kalau asisten ahli meskipun skornya besar tetap di situ ya di fundamental 1. Jadi di ranknya 6 sampai 8. Tapi kalau udah lektor meskipun nanti skor Sintanya masih 70 atau asal sesuai dengan yang minimal di skema, itu bisa menggunakan pendanaan yang di atasnya. Nah, di sistem terbaru juga Bapak Ibu itu ada namanya Propol. Sama dengan sistem risetmu dan juga di Bima ya. Jadi kalau anggotanya belum approve, jadi nanti Pak Dadang sudah meset, menu submit belum bisa muncul. Jadi kalau ada salah satu item yang tidak bisa, yang tidak diupload atau tidak dipenuhi, itu tombol submit di ujung nanti itu tidak akan muncul. Kemudian untuk upload mitra itu juga wajib, terutama untuk PKM. Semua skema PKM wajib menyatakan surat mitra. Ini karena di risetmu, di Bima juga seperti itu. Kita mulai coba strict dengan aturan ini karena si pengabdian itu harus ada mitranya. Bukan kalau di panduan kan memang yang ada MOU-nya, tapi MOU-nya siapa? Nanti misalnya petanggung jawabnya misalnya mau ke kan kita sudah punya MOU misalnya dengan Dinkes Kabupaten Bandung, ada di Puskesmas atau misalnya ke BPM, itu bisa langsung kepala BPM-nya atau misalnya perawat penanggung jawabnya, itu nanti bisa menggunakan format yang dari panduan, yaitu nanti di-scan untuk PDF baru upload. Jadi kalau ini tidak di-upload, itu sistem kita setting tidak bisa tombol submitnya nyala, jadi dianggap belum selesai. Sementara untuk penelitian hanya skema terapan saja yang wajib surat mitra. Jadi untuk
penelitian pemula, fundamental 1 dan fundamental 2 itu tidak diwajibkan untuk mitra. Adapun untuk penelitian kerjasama, misalnya ada dari dosen yang bisa kerjasama dengan UiTM, dengan mitra-mitra di luar negeri, itu nanti bisa lapor ke kita akan buatkan akun eksternalnya. Seperti halnya di Sister, kalau nanti Bapak Ibu kolaborasi dengan UiTM di BKDN Sister, kalau misalnya penelitiannya atau apa namanya publikasinya ada berapa nama orang yang di luar negeri, itu ada menu untuk menginputkan apa namanya peneliti eksternal atau kolaborator eksternal. Jadi kita juga sudah siapkan nanti Pak Dadang untuk akun eksternalnya. Kemudian RAB Penlit juga tidak seperti tahun kemarin diinputkan di Word, jadi ini langsung diinputkan di sistem Litabmas-nya, dan harapan kami adalah bisa Bapak Ibu mulai belajar sesuai standar dari SBK Kemenq ya, standar biaya umum atau biaya keluaran dari Kemenq. Nanti contohnya di kami ada yang kemarin memenangkan hibah, baik hibahnya Dikti atau mungkin hibahnya yang di Setmo kemarin. Nah, ini juga nanti kalau Bapak Ibu sudah standar begini jadi enak gitu ya. Karena mulai tahun ini skema penelitian pemula itu nominalnya cukup besar, yaitu 50 juta gitu ya. Jadi kalau dulu PDP itu hanya 20 juta, sekarang PDP yang 20 juta dialihkan ke luar Jawa. Jadi yang PDP afirmasi yang 20 juta itu khusus untuk dosen-dosen di luar Jawa, sementara dosen-dosen yang di dalam ini di Pulau Jawa itu adalah 50 juta gitu. Jadi ada perbedaan, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah standar, proposalnya sudah dibuat sesuai dengan yang kami mintakan, nanti kami juga mengundang nanti Bapak Ibu untuk diklinikan gitu, diklinikan nanti pada tanggal 6 Maret 2024 insya Allah di Hotel Rison ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti dan juga nanti bisa mencermati masukan-masukan dari reviewer. Kemudian yang tak kalah pentingnya, jadi pastikan juga Bapak Ibu mencermati skema jumlah mahasiswanya. Jadi nanti misalnya di pengabdian itu ada yang harusnya minimal 2, si mahasiswanya Bapak input 1, itu bagian yang menjadi dasar seleksi ADM-nya. Jadi kita coba mulai rapih untuk melihat kesesuaian antara panduan dengan apa-apa yang Bapak Ibu usulkan gitu ya. Kalau mahasiswa itu tidak perlu approval, jadi artinya akun mahasiswa itu hanya diinputkan dan nanti sama dengan di Hibima, di risetmu tugasnya apa. Jadi misalnya tugas ketua itu apa, anggotanya apa, anggota mahasiswa apa gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat mendapatkan kompilasi usulan berupa PDF yang nanti generate-nya otomatis. Jadi mulai dari cover, proposal, tanpa mengetik-ngetik lagi gitu, nanti ada langsung bisa diambil gitu buat nanti buat misalnya buat BKD Sister ya. Kemudian surat kesanggupan penelitian juga kami coba buatkan secara sistem, jadi generate sendiri. Jadi nanti di masing-masing peneliti pengabdi ada surat kesanggupan gitu ya. Kemudian yang agak beda dari sebelum, mungkin di risetmu juga nggak ada ini, adanya menu dari Kaprodi ya. Jadi untuk memenuhi apa namanya audit mutu internal, kemudian akreditasi, bahwa ada penilaian di awal itu apakah proposalnya sesuai dengan roadmap. Jadi nanti akun Kaprodi beda gitu, di akunnya itu nanti ada menu review. Review itu review awal saja. Apakah ini sesuai dengan roadmap atau enggak. Jadi kalau misalnya sesuai, Kaprodi meng-ACC, maka kami LPPM juga akan ikut meng-ACC. Jadi kalau LPPM hierarkinya, kalau Bapak Ibu sudah mensubmit, itu Bapak Ibu harus lapor ke Kaprodi untuk dinilai apakah kesesuaian dengan roadmap penelitian dengan pengabdiannya sudah sesuai atau belum. Nanti ada tombol untuk penilaiannya. Jadi setelah ini di review Kaprodi, baru di approve sama LPPM, baru kita akan plottingkan ke reviewer. Nah, itu mungkin secara garis besar sistem terbaru kita, dan mungkin akan saya demokan dari awal login sampai nanti bagaimana di dalamnya. Kita coba, mudah-mudahan alhamdulillah kita dapat banyak data dari panduan-panduan yang kita pelajari, dan kita mencoba mengadakan menu mirip dengan Dikti. Mungkin ada beberapa part yang kita susah mendapatkannya, seperti perhitungan TKT itu kita belum dapat itu rumusnya. Menghitung TKT penelitian dasar 1 P3 itu ada kan, kalau di Bima ada perhitungannya, itu belum dapat disistemkannya. Jadi sementara usulannya menggunakan pilihan manual. Mungkin izin saya share sistem
loginnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketik Litbangmas Unisa Bandung.ac.id, nanti redirect ke menu login Unisa. Cuma nanti tampilan tetap akan menuju sistemnya Litbangmas. Nah ini seperti ini. Nanti username-nya saya coba contohkan, akunnya ada Pak Rahmat dan Bu Nike ya sebagai anggota. Ini kita coba contohkan. Kita login. Nah nanti di sini Bapak Ibu kalau ada dua menu penelitian pengabdian. Tadi kalau belum ada dua menu ini berarti lapor ke Bu Nike, nanti Bu Nike akan memberikan hak akses. Kemarin mungkin siapa tahu kelewat, dan nanti ada dosen-dosen baru yang sudah mengurus NIDN juga nanti kalau belum ada seperti ini kita lapor ke Bu Nike, nanti kita coba buat akunnya. Karena ya kalau yang belum ada NIDN memang harus kita cek dulu di PD Diktinya apakah sudah diurus ataukah belum gitu ya. Karena itu menjadi sudah kita tetapkan di panduan gitu. Bagi dosen yang belum sama sekali mengurus ya mohon maaf jadi belum bisa jadi ketua, tapi kalau mau jadi anggota mah mangga ya, jadi anggota mangga, tapi untuk jadi ketua harus sudah diurus, berarti itu sudah ada pengakuan dari SDI ya, maksudnya sudah resmi lah ibaratnya ya, sudah diusulkan gitu ya. Dan mungkin ada juga yang masih sistem dicoba ya. Misalnya di sini kita klik usulan penelitian, nanti sudah ada informasi misalnya di tes. Nah, ini yang kita belum masuk di sini, Sinta ID dan skornya nanti ini masih belum ada jawaban, sudah seminggu, udah hampir 4-5 hari lah belum ada jawaban dari Sintanya. Nanti ada periodenya, kemudian nanti ada tombol form usulan baru di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik form usulan baru. Nah, ini tinggal misalnya saya contohkan yang proposalnya Pak Rahmat di risetmu. Misalnya saya masukkan di situ judulnya. Kemudian skemanya nanti ini masih manually ya. Kalau yang nanti Sintanya sudah berbasis, mungkin nanti ada di kunci ini. Misalnya Ibu hanya bisa ambil ini sama ini. Misalnya fundamental 2-nya nggak bisa karena Japungnya masih asisten ahli. Tapi untuk saat ini, Ibu-ibu, Bapak-Bapak semua harus meraba diri dulu. Saya Japungnya apa, terus skor Sintanya berapa. Kalau nggak tahu skor Sinta bisa tanya ke kita ya nanti berapa. Tapi kalau Bapak Ibu rajin pasti tahu. Jadi login ke Sinta, terus nanti ada skor 3 years, ada all years. Jadi yang kita pakai itu bukan all years, tapi kalau di Dikti itu all years, tapi kalau di kita 3 years. Karena kita fokusnya ke cluster ya, kinerja 3 tahunan. Misalnya Pak Rahmat itu sudah lektor fundamental 2 misalnya. Ini target TKT-nya biasanya kalau penelitian dasar ini sampai 3. Ini mungkin dipilih 3 saja, tapi kalau nanti terapan itu bisa 4 sampai 6. Kalau pengembangan kita belum ada. Di sini ada bidang fokusnya, misalnya kesehatan, temanya apa? Misalnya ini. Ini persis dengan di Dikti dan di risetmu juga kami, karena datanya kami ambil dari panduan Dikti 2024. Jadi ini kami codingkan sama Pak Dadang sesuai dengan levelingnya, leveling daripada fokus sampai topik ya. Ini bidang ilmunya, misalnya ini perawatan. Misalnya prioritasnya adalah kemandirian kesehatan. Nah, ini unggah proposalnya, ini masih bisa lewat Bapak Ibu, tapi kalau belum diunggah nanti tombol submitnya nggak keluar. Tapi kalau sudah ada, tinggal di-upload saja. Ini sudah, kemudian klik berikutnya. Nah, nanti di sini ada tugas peneliti, Bapak Ibu di sini misalnya, diklik saja di sini tinggal diedit. Misalnya tugas ketua itu adalah melakukan koordinasi dengan 4 penelitian. Nanti melakukan pelaporan. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Ini tinggal diletakkan saja, tinggal simpan. Kemudian anggota dosen ini juga bisa diketikkan. Kalau di sini saya contohkan Bu Nike. Nanti ketik Bu Nike, nanti ada ini. Nah, tugas Bu Nike apa? Misalnya membantu ketua menyusun laporan, misalnya membuat draft manuskrip keluaran misalnya. Itu nanti disesuaikan saja, kemudian simpan. Untuk anggota mahasiswa, misalnya nanti inputkan NIM di sini, kemudian namanya misalnya tinggal klik
Nah, tugasnya apa mahasiswa? Misalnya membantu pengumpulan data di lapangan gitu ya. Pengumpulan data di lapangan. Nanti bisa disesuaikan lebih banyak lagi karena ini hanya simulasi. Oke. Setelah Bapak Ibu inputkan, nanti ini bisa lewat sebelum bunyi ke approve, itu nanti bisa aja lewat, bisa terus diisi gitu. Kemudian berikutnya, ini kalau penelitiannya terapan ini diklik Bapak Ibu, nanti mitranya apa, institusi mitranya apa, terus di bidang apa si mitranya, baru diunggah surat mitranya. Tapi kalau bukan penelitian terapan, itu tidak usah, bisa dilewat, kemudian klik berikutnya. Nanti Bapak Ibu di sini sudah ada ya Bapak tagihan. Tagihannya sudah ada di sini. Kalau fundamental ini sudah disebutkan nih, tagihannya itu Sinta 3 atau satu buku hasil penelitian BERISBN dan diharapkan mengajukan HKI. Kalau ada tambahan lainnya, misalnya ada book chapter, Bapak Ibu punya mungkin ingin book chapter karena misalnya mengejar kolektor kepala atau misalnya mau bikin monograf, itu boleh. Di sini disebutkan misalnya tambahannya adalah monograf. Kalau tambahan itu tidak bersifat wajib ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak menepati, tidak akan kami tagih. Ini menjadi luaran nilai plus saja untuk Japung Bapak Ibu. Nah, ini luar tambahannya misalnya monograf. Kemudian berikutnya, nah ini RAB-nya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini sudah otomatis nanti tambah RAB, nanti misalnya ATK, nanti ini sudah ada satuannya. Jadi nggak perlu ribet mikirin satuannya apa, jadi tinggal masukin misalnya HPS di sini volumenya 2 misalnya ya, 2 rim gitu, 2 paket buat ATK misalnya HPS dan ATK set gitu ya misalnya. Misalnya 2 volume, satu volumenya 150.000, tinggal simpan, nanti di sini ada. Kemudian nanti kalau pengumpulan data ini juga nanti disebutin misalnya HR pembantu peneliti itu misalnya berapa. Nanti bisa kami tunjukkan standarnya ada di SBK Kemenq ya. Nanti kalau misalnya nggak ada, yang perlu contoh yang dapat hibah nanti kami kasih contohnya. Atau mungkin nanti kami akan taruh di G Drive yang kemarin kami share. Kemudian nanti misalnya ada analisa data, misalnya ini akhir pengolah data, misalnya ini misalnya ada 3 orang, misal 300.000. Nah, ini mungkin nanti ditambahkan sama Pak Dadang, ada jumlah total Pak Dadang kemarin belum ya. Nanti selalu ditambahkan, jadi nanti kelihatan sudah berapa RAB yang dipakai di sini. Tapi nanti kalau di PDF-nya keluar ini berapa-berapanya. Tapi kalau pengen Bapak Ibu enak, mending dibuatkan kayak ini dulu di Excel ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nih, contohnya yang punya Pak Rahmat kemarin seperti ini. Jadi nanti, oh 10 juta nih, ini 20 misalnya. Yang biayanya segini, jadi nanti kita bisa masukannya gampang gitu ya. Misalnya RAB-nya 10, nanti ini udah disetting misalnya 10 gitu ya. Jadi di Excel dulu aja boleh nanti. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya pelaporan ini misalnya di jurnal nasional misalnya satu misalnya ada ini biar agak banyak misalnya 1,5 juta misalnya ya. Misal simpan. Nah, tuh. Begitu ada yang belum, nanti ada pemberitahuan. Approval dari anggota dosen belum ada ya. Kita coba approval dari sisi Bunike ya. Kita akan keluar dulu, kemudian masuk ke akunnya Bunike. Nanti di sisi Bunike kita sama ada menu usulan ini penelitian pengabdian. Kalau Bunike ada karena operator ada punya hak akses. Nanti di bawah ini ada nih. Nah, kalau di Diktima kan di sini ya Bapak Ibu ada notifikasinya kayak Facebook, tapi kalau kita coba di bawah di sini ada tulisannya sebagai anggota penelitian kalau Bapak Ibu nolak kebangetan, kalau nggak terima ya. Terima, terus nanti kelihatan di sini Bapak Ibu teh jadi anggota di penelitiannya dengan judul ini, skema penelitiannya adalah fundamental 2. Nah, setelah di-approve dari anggotanya, maka tadi Pak Rahmat bisa bisa submit ke sistemnya Litbangmas kita. Jadi nanti bisa langsung
submit nih. Jadi ini sudah tersimpan gitu ya, tersimpan dengan baik. Jadi nanti jangan khawatir kalau misalnya ketutup ini karena sistemnya sudah tersimpan detik demi detik ya sama Pak Dadang. Insya Allah udah canggih. Kemudian nanti tinggal submit. Nah, nanti ada pemberitahuan apakah yakin gitu. Karena kalau sudah diklik itu Bapak Ibu tidak bisa diedit ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau karena data relationnya banyak gitu ya. Apalagi kalau nanti Kaprodi udah menilai gitu ya, itu akan tricky gitu ya. Kita belum sampai menyiapkan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya nanti di cancel lagi, jadi ini harus hati-hati di sini. Tinggal klik submit ya. Nah, ini sudah selesai, jadi usulannya sudah masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk usulan lengkapnya. Ini biasanya kalau dulu manuali ya, jadi kita kayak kurang enak tampilannya dan kurang kelihatan ada security-nya. Kalau sekarang setelah ini selesai, itu kalau diklik itu nanti terdownload, Bapak Ibu tidak usah ngetik-ngetik apapun lagi. Cover sudah ada, kode bidang ilmu sudah ada gitu ya di sini pengusulnya, kemudian ada halaman usulan, itu juga sudah ada masuk, misalnya ini rumpun ilmunya apa, bidang fokusnya apa, kemudian identitas pengusul dengan tugas-tugasnya, kemudian luaran target juga sini sudah jelas sebagai janji ibu kepada konstituen ibu, kayak pemilu ya. Ini anggarannya juga kelihatan, totalnya ada berapa gitu ya. Nanti di sini kelihatan, kemudian ini dokumennya apa upload gitu statusnya. Kemudian ada surat surat penyataan, ini juga berupa kesanggupan, udah ada QR code-nya. Kalau Bapak Ibu scan ini pasti akan ada validasi ke sistemnya bahwa ini dikeluarkan dari sistem kita gitu ya. Jadi ini benar-benar valid dan ini juga pengesahannya nanti tidak ada lagi tanda tangan yang berbasis tempel-tempel. Jadi ini QR code ini adalah security-nya. Jadi kalau ini di-scan sama orang luar itu menunjukkan bahwa dokumen ini asli dari sistem yang kita buat gitu ya. Jadi ini tidak ada lagi manual. Kemudian nanti setelah ini ada, nah ini template-nya yang sudah masuk, jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi, mungkin nanti tinggal BKD, tinggal download, upload gitu ke sister ya. Nah ini sudah masuk semua. Kalau nanti ada yang PKM itu di bawahnya ada mitra kerjasama, kita masukin di belakang. Surat mitra kerjasamanya akan ada nempel di belakang, di PDF-nya. Nah itu mungkin kalau PKM sama juga prosesnya dengan apa namanya tadi dengan eh, yang apa penelitian, hanya mungkin di PKM lebih simpel, tidak ada tadi topik penelitian dan yang lainnya. Pengabdian sama, cuman di bedanya di pengabdian itu mitranya wajib di upload. Skemanya ada tiga ini, yang skema dosen pemula, persyarikatan dan kemitraan. Jadi kalau dosen pemula nanti sama, nanti ini juga harus ada anggotanya, boleh misalnya anggotanya dari yang lebih lama di Unisanya misalnya, atau misalnya sama dosen pemula lagi boleh, nggak jadi masalah. Cuma nanti bagi yang dosen yang belum sama sekali diurus NIDN-nya ya kami mohon maaf untuk tahun ini tidak bisa ikut dulu. Nanti boleh kalau jadi anggota mah kami boleh, tapi nanti lapor karena harus ada dibuatkan akun eksternal. Jadi nanti akun akun untuk dosen yang masih belum diurus NIDN-nya nanti lapor ke kita ya. Ini juga sama, pokoknya persis mirip dengan penelitian yang tadi, hanya bedanya di mitra itu wajib wajib. Jadi kalau nggak bisa lewat kalau mitranya nggak diupload ya. Itu mungkin dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan sistem yang terbaru ini bisa apa namanya menjawab tantangan penelitian dan kebutuhan penelitian di Unisa ke depan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal nanti ke depannya memang pengesahan-pengesahan itu harus berbasis QR ya, kayak misalnya surat juga bisa pakai QR code yang memang terafiliasi ke website Unisa. Itu mungkin dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh untuk mengacungkan tangan atau mungkin satu dua pertanyaan lah boleh. Dan kami juga nanti bisa bantu kalau ada kesulitan, misalnya lupa lagi ternyata step-stepnya, boleh nanti di dan akan mungkin nanti panduannya akan kami share juga yang berupa PDF, insya Allah. Gitu aja mungkin Bu Nike. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung kita buka sesi diskusi, barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan. Baik, kepada Bunda Siti bertanya, silakan Bunda. Ya, terima kasih.
atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Aep, LPPM selamat sudah punya apa ya namanya sistem ya terbaru untuk apa namanya penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Mungkin yang perlu saya tanyakan adalah eh, apa namanya untuk dua pertanyaan. Yang pertama mungkin dengan adanya sistem baru ini di satu sisi memang akan sangat memudahkan ya bagi semua kebutuhan dari pelaporan-pelaporan maupun usulan-usulan yang diberikan. Namun mungkin usulan saya tetap saja karena tidak ada sistem yang sempurna ya. Di satu sisi mungkin kita perlu adanya fleksibilitas ya terhadap apa namanya kemungkinan ya pengkondisian karena suatu kondisi suatu keadaan ya yang contohnya adalah kebutuhan akreditasi di mana kalau dengan pelaporan yang terlalu rigid ya di mana kita kemudian tidak bisa melakukan penyesuaian atau melakukan apa relaksasi terhadap proses yang semuanya step by stepnya itu tidak bisa dirubah, mungkin ini akan juga menjadi masalah gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan sistem ini dilengkapi juga ada dengan selain yang sifatnya apa namanya terlock atau tidak bisa apa itu namanya tidak bisa dimasukkan gitu ya, atau kita akan melakukan penyesuaian pelaporan itu masih dimungkinkan. Itu ya Pak ya usulannya. Jadi jangan dibuat terlalu rigid sehingga kemudian nanti di suatu waktu kita butuhkan kita tidak bisa mengubah gitu ya hal yang memang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua ini berkaitan dengan apa namanya beberapa kaitannya dengan usulan penelitian dan juga mungkin karena ini kan penelitian ya bukan publikasi ya. Karena kalau misalnya apakah ini juga apa tersinkronisasi nanti dengan publikasinya gitu. Kalau misalnya publikasinya dari satu laporan itu sudah masuk, apakah kemudian dengan sistem yang ada ini bisa langsung mendeteksi atau bisa langsung merekod gitu ya bahwa penelitian ini sudah selesai karena kita kan diberikan relaksasi untuk publikasi sampai 2 tahun ya. Istilahnya kalau misalnya penelitian itu selesai di tahun 2024 tapi kemudian publikasi di tahun 2026, maka kalau kita tinggal mengupload saja publikasi tersebut maka sistem akan mendeteksi dan kemudian akan merekod publikasi itu beserta dengan apa namanya rewardnya ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi meminta atau merekap atau mengusulkan kembali itu ya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa dilaksanakan gitu. Kemudian yang ketiga, karena apa namanya ini hanya untuk internal, apakah juga untuk yang eksternal ya form ini gitu ya Pak ya? Saya nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengusulkan hibah eksternal gitu ya, misalnya dari kementerian, format ini kan sebenarnya hampir sama gitu ya. Tetapi memang ada bukan saja tadi kesediaan dari mitra Pak gitu yang dibutuhkan gitu ya, tetapi juga ada surat tugas Pak, surat tugas dari pimpinan universitas berkenaan kepada apa namanya eh, unit yang menjadi penanggung jawab pengelola program gitu Pak. Nah, itu apakah itu juga bisa ditambahkan sebagai suatu apa namanya kelengkapan ya tadi dari apa itu namanya ya lampiran ya Pak ya, lampiran selain mitra itu adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan yaitu rektor kepada misalnya apa namanya LPPM gitu ya bahwa dia ditunjuk sebagai pengelola program pendanaan dana ya program apa gitu ya misalnya contohnya dana padanan tahun 2000 sekian gitu Pak seperti itu. Jadi ini surat ini kalau bisa kita tidak perlu minta tapi LPPM sudah mendapatkan surat tugas itu gitu ya secara otomatis gitu Pak kita tinggal mendownload saja gitu ya seperti itu karena memang eh, itu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir kok jadi tiga ya. Jadi Eh, empat tuh. yang terakhir mungkin ini saya ingin share aja. Bapak Ya, belum punya itu ya panduan Bima ya pedoman ya buku ada panduan. yang versi daminya, kalau yang resmi di websitenya belum muncul sih. Ituannya sudah diberikan ya Kalau di yang kalau dari buku panduan.
panduan yang ada tulisan daminya ada sih, cuman kalau yang di websitenya belum Oh, keluar, belum ada ya. Kalau belum ada, belum saya resmi gitu bisa Bu. saya kirimkan. Saya bisa kirimkan. Saya punya panduannya. Udah itu aja mungkin ya Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan sangat bagus sekali untuk perbaikan. Yang pertama mungkin tadi Ibu untuk mengusulkan bahwa ini sistemnya eh, Insya Allah ini tidak rigid, mudah-mudahan nanti bisa misalnya kayak biasanya kalau adaptasi kan terkaitnya RAB ya Bu ya, biasanya RAB kemudian ada penyesuaian, Insya Allah nanti eh, bisa lah nanti diedit RAB-nya, nanti Pak Dadang bisa memberikan akses kalau misalnya nanti untuk kepentingan akreditasi misalnya RAB-nya mau disesuaikan atau misalnya anggotanya mau disesuaikan, itu Insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan untuk akre itu kita bisa bisa sesuaikan. Tapi mudah-mudahan sih dengan seiring berjalan waktu dan kita sudah mulai menerapkan sistem yang lebih lebih secure, itu mudah-mudahan semua dosen memang melakukan yang semestinya dan juga dananya yang dari kita juga mudah-mudahan cukup dan juga lebih banyak lagi dosen yang nanti bisa mengusulkan ibadah internal karena template yang kita gunakan sudah banyak standar gitu bisa terstandar baik di Risetmu, di IBAH PPA dan di IBAH Dikti ya. Kemudian untuk yang kedua tuh tadi apa Bu Nika? Oh ya, untuk kedepannya Ibu ini tuh baru nyampe Pak Dadang dan saya tuh sebulan ini baru nyampe ke menu menu review dari baik dari prodi sama review dari reviewer. Jadi baru sampai situ kita selesai mengcodingnya. Pak Dadang baru selesai sebulan ini. Jadi nanti akan kita lanjutkan terus sampai laporan kemajuan, kemudian laporan akhir. Nah, di laporan akhir itu nanti harapannya kita tagihan luaran daripada eh, setiap skema itu muncul dan nanti begitu si peneliti sudah melakukan, maka nanti ada isian untuk insentif. Jadi misalnya kayak ini Sinta berapa, indeksasinya disintanya di link mana gitu sesuai dengan Japung seperti itu nanti. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi form isian yang pakai Word yang ngajuin insentif itu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini kami baru selesai ini sampai proses submit dulu. Nanti insya Allah next berikutnya kita akan siapkan untuk laporan kemajuan dan kemudian nanti laporan akhir plus nanti seperti halnya tadi Ibu kemukakan bahwa ini akan otomatis tagihannya jadi lenyap, jadi ibaratnya oh terbuka lagi nih. Tadi juga Pak ada yang nanya dosen, saya masih belum publish katanya yang luaran kemarin. Saya bilang itu 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau 2 tahun berturut-turut tidak ada luaran, berarti dikunci dulu. Jadi kunci dulu nggak boleh ngajuin tahun ini. Tapi karena mulai berlakunya MOU yang tahun kemarin, jadi tahun ini Bapak Ibu semua tidak ada yang kita pantau untuk dikunci. Jadi istilahnya semua boleh mengajukan. Jadi nanti mulai 2025, 2026-nya, nah baru kita evaluasi Bapak Ibu selama 2 tahun itu apakah sudah memenuhi luaran yang salah satu aja, itu akan meriset lagi, nambah lagi setahunnya gitu. Jadi, tapi kalau benar-benar 2 tahun tidak ada luaran, kita akan coba panggil apakah ada kesulitan atau enggak, nanti bisa kita coba bantu misalnya dengan rekanan. Karena beberapa kejadian memang ada juga kalau misalnya tidak ada kenalan, memang jadi agak lama. Kemarin kejadiannya di jurnal pengabdianmu yang UMKT, ternyata ketika saya sudah hubungkan dengan chief editornya yang kebetulan anggota konsorsium di LPPM PTMA juga alhamdulillah ternyata ada beberapa dosen langsung ada dapat apa namanya pemberitahuan bahwa akan terbit dan harus membayar gitu alhamdulillah kemarin. Jadi nanti siapa tahu ada kesulitan bisa kita bantu, ada ordalnya gitu, ordal dalam tanda kutip. Jadi kita bisa proses gitu untuk siapa tahu ada chip editornya di grup-grup yang kami ikuti ya, di grup jurnal yang kami ikuti gitu. Soalnya seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan doakan saja nih mudah-mudahan kita akan terus lanjut ke menu-menu berikutnya. Tapi untuk saat ini karena ini sudah deadline, jadi insya Allah untuk usulan map sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk hibah yang terkait tadi Ibu penugasan lembaga mungkin nanti terutama yang matching fund ya Bu ya kalau nggak salah yang Ibu kemarin bilang ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan dengan Ibu lebih lanjut terkait hibah matching fund ini. Tapi kalau untuk internal ini memang masih skemanya sampai
terapan saja. Kalau matching fund itu kan lebih ke penerapan pengembangan ya di websitenya itu TKT-nya lebih tinggi 7 sampai 8 sampai 9 maaf. Jadi mudah-mudahan nanti setelah itu juga setelah pelatihan nanti tanggal 6 mudah-mudahan ada masukan gitu dari pembicara terkait nanti ajuan-ajuan matching fund yang diusulkan di Unisa yang memang 2 tahun ini juga gagal ya, tidak ada ya, pemenang gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada feedback gitu ya dari pembicara untuk ajuan berikutnya. Itu mungkin Bu dari LPPM, mudah-mudahan saja mudah-mudahan bisa lanjut untuk menu-menu berikutnya dan nanti lebih bagus lagi. Tapi untuk masalah rigid dan gimana, insya Allah kita bisa. Saya juga kepikiran nanti kalau untuk Akrema mungkin bisa gitu ya, bisa diedit lah insya Allah PDF mah. Tapi mungkin kalau ini nanti tinggal sama Pak Dadang lah untuk karena RAB itu kan bisa diinputkan tapi sementara ini kita coba terapkan benar-benar dikunci gitu. Kalau misalnya udah submit ya udah dikunci gitu. Jadi untuk membiasakan diri kalau sudah submit itu dikunci. Kemudian ada juga yang bertanya ini Pak Rahmat ya. Yang jadi pemenang risetmu boleh jadi anggota ya. Jadi yang menang risetmu, misalnya penelitiannya aja, berarti PKM mah nggak jadi masalah ikut jadi ketua dan satu sebagai anggota. Karena jatahnya, pokoknya jatahnya satu ketua, satu anggota. Kalau risetmu karena kita sudah biayain, jadi dianggapnya sudah ikut gitu ya. Karena itu hibah nasional, tapi kita biayain. Kecuali risetnya itu dibiayain dari majelis, itu boleh ikut kita juga dengan judul yang berbeda. Jadi kemudian kalau misalnya hibah internal Bapak Ibu mau diajukan ke hibah dikti, boleh, mangga. Kalau bagus, misalnya mau judulnya berbeda, itu lebih bagus. Jadi kami tidak akan menagih kembaliannya gitu. Tapi kalau judulnya sama, diajuin ke hibah dikti dapat misalnya, berarti secara otomatis seperti halnya kemarin tim Bu Depta dan Bu Rektor, itu kita akan proses BAP pengembalian. Jadi Bapak Ibu, pokoknya jatahnya satu ketua, satu anggota di semua skema. Tapi untuk risetmu, kalau sudah jadi ketua, di anggota boleh jadi, di penelitiannya boleh jadi anggota. Gitu, Ken. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Izin Pak Aep, boleh Ya, ya boleh. sedikit? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat ya Pak Aep ya sudah bisa mengembangkan sistem untuk hibah penelitian maupun pengabdian. Mungkin hanya sedikit mendorong aja Pak Aep terkait tadi ya kan ketika kita penelitian ataupun pengabdiannya itu ada luaran terkait buku Pak Aep ya. Buku yang di ISBN-kan. Nah, sementara mungkin itu juga menjadi salah satu luaran wajib yang memang menjadi alternatif untuk tadi selain publikasi. Harapannya mungkin Unisa juga sudah bisa mulai menjalankan kembali ISBN, Pak. Kan kita memang terkendala ya selama ini beberapa bulan ke belakang ada beberapa hal yang sehingga ISBN tidak bisa diajukan oleh penerbit Unisa. Nah, mungkin sambil gitu kan sambil jalan nanti ke depannya LPPM bisa mengupayakan hal tersebut kembali gitu. Mungkin dengan bantuan dari universitas lah mungkin maksud saya. Cuman karena tadi ada salah satu syarat wajib salah satunya, jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan gitu sebagai upaya mempermudah dosen juga ya pemenuhan berbagai hal terkait karya luaran dosen gitu. Itu mungkinnya yang ingin saya dorong kepada LPPM. Terus juga terkait tadi satu lagi mengenai tadi disampaikan sama Pak Aib sih terkait sistem terkait insentif maupun bantuannya. Saya rasa mungkin dari Liptamas Unisa ini nanti ke depannya juga bisa dikembangkan hal tersebut tadi ya, sehingga berkelanjutan nanti bisa memudahkan terkait proses yang pengajuan reward itu gitu. Akan memudahkan juga LPPM. Dan juga mungkin ini hanya harapan saya aja ya Pak Ayap ya sepertinya tadi bisa memfasilitasi juga kita mengcollecting berbagai publikasi dosen dan juga mungkin karya-karya dosen selain sister ya. Di beberapa universitas saya perhatikan kan memang juga ada yang namanya tuh sistem untuk autor tuh ya kayak autor kayak sintanya universitas gitu, repositorinya dosen itu. Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu tadi ya bisa mengumpulkan berbagai pola-pola luaran atau penelitian dan sebagainya bisa menjadi sumber juga dari situ Nisa atau mungkin Liptapas ini juga bisa menjadi ke arah situ gitu.
Itu mungkin memudahkan nanti ke depannya untuk akreditasi dan sebagainya gitu, untuk collecting datanya. Karena kalau saya perhatikan dengan sister sebenarnya sih bisa ya Pak ya sister itu ada. Tapi sayangnya sepertinya kita sendiri juga belum memanfaatkannya secara utuh gitu kan, ketika berkaitan dengan akreditasi pelaporan apapun itu tidak dimanfaatkan secara baik. Tapi mungkin kalau ada sistem dari Liptapmas ini yang nanti bisa link ke berbagai aspek, itu mungkin bisa memudahkan ke depannya gitu. Di berbagai universitas saya lihat sudah ada gitu beberapa gitu, kayak di ya kalau di Unair juga seperti itu ya, karena saya juga akhirnya masuk ke repositorinya Unair, sistemnya Unair gitu, maksud saya ya Sintanya Unair itu akhirnya muncul kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu poin untuk nanti memudahkan terkait pengumpulan data portofolionya dosen gitu. Itu mungkin ya Pak Ep, ya harapan saya Ya, sih mungkin yang pertama terkait ISBN-nya Pak Ep ya, ya. ya, Itu ya. sangat memudahkan nanti ke depannya mudah-mudahan gitu. Itu aja mungkin Pak Ep, terima kasih, selamat sekali lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Insya Allah sebenarnya ini sejak kemarin pengajuan proceeding kita itu ditolaknya ya, ditolak sama Perpusnasnya. Memang mulai ketat kemarin dan memang kita diwajibkan untuk mempunyai website yang isinya adalah memang informasi penerbit. Jadi itu memang PR buat kami di LPPM membuat website katalog penerbit. Jadi karena menjadi syarat wajib untuk mengajukan ISBN. Insya Allah mudah-mudahan nih setelah ini beres sambil simultan kita coba buatkan untuk sistem katalognya karena memang kita mulai terhenti ini 2023 sama sekali tidak ada ajuan ISBN via akun kita dan memang banyak ditolak karena ada aturan baru. Aturan barunya itu harus ada website, itu website katalog gitu ya. Kita belum harus buatkan seperti yang diminta dari Perpusnas gitu ya. Kemudian untuk harapan yang lain memang sebenarnya harapannya seperti di risetmu ya. Nanti ada seperti ini mungkin ya kalau di akunnya LPPM itu di sini ada penelitian, pengabdian, artikelnya gitu ya. HKI buku ada tersistem di sini semua gitu ya. Jadi kalau nanti Pak Prodi misalnya mau melihat bagaimana penelitian di prodinya itu bisa dilihat di sini, nanti tinggal ada apa namanya perekapan berdasarkan ke prodi di sini misalnya kayak berdasarkan fakultas apa gitu, nanti di sini bisa di searching gitu ya. Nanti ke depan insya Allah kita akan kembangkan seperti ini. Nanti ada di tahun ini tuh yang ngusulin itu berapa nih, misalnya dekan Pikes mau lihat oh ini ada sekian gitu, nanti tinggal datanya bisa diekspor ke Excel, nanti sambil jalan insya Allah ini akan kita adopsi terus yang sistem risetmu ya, terutama karena risetmu ini karena kita punya akunnya komplit dari mulai dan kita juga punya kontak programmernya kalau risetmu. Kalau Bima memang tidak ada ya, kalau sehingga kemarin juga kita kontak Sinta agak lama dan sampai saat ini belum dijawab gitu ya. Insya Allah nanti kita coba akomodasi terkait tadi masukan dari Pak Angga ya. Kita apa lagi? Lupa saya. Udah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Tutup Ada aja. lagi Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada, Itu Pak Haris oh ini belum. ada Pak Haris. Oh, terus. Terima kasih Pak Haris. Baik Bapak dan Ibu, demikian sosialisasi yang telah dipaparkan. Semoga dapat dipahami untuk diimplementasikan. Insya Allah kami terbuka jika ada hambatan dalam pelaksanaannya. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perkara yang kurang berkenan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.